Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Jihan dari kelas 11 TKR 2. Di sini aku mau ngejelasin tentang Kabinet Juanda. Latar belakang Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah salah satu kabinet yang ada pada masa pemerintahan parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang dipilih oleh Insinyur Soekarno. Terbentuknya kabinet ini dalam keadaan yang tidak menggembirakan, karena pada saat itu Presiden menyatakan negara dalam keadaan berbahaya. Bahaya karena partai politik melakukan dagang sapi untuk merebut kekuasaan. Sejak terjadi perebutan kekuasaan itu, maka Soekarno membentuk kabinet ini dengan menggunakan Zakon Kabinet atau Kabinet Karya. Zakon Kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar ahli dalam bidangnya masing-masing. Pembentukan Kabinet Juanda. Terbentuknya Kabinet Juanda berawal dari krisis politik akibat pengunduran diri sejumlah menteri kabinet Ali pada Januari 1957 yang memicu ketegangan nasional. Kondisi ini diperparah oleh kegagalan konstitusi menyusun undang-undang pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 serta munculnya dewan-dewan militer di daerah yang menentang pemerintahan pusat. Setelah Kabinet Ali runtuh dan partai-partai politik terlibat praktik dagang sapi dalam pembentukan kabinet, Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan menunjuk Insinyur Juanda yang bersifat non-partai untuk membentuk Kabinet Juanda atau Kabinet Karya yang resmi berdiri pada 9 April 1957 sebagai Zakon Kabinet yang diisi oleh para ahli sesuai bidangnya. Kabinet Juanda dipimpin oleh Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri dengan 3 wakil, yaitu Dr. Laimena, M.R. Hardy, dan Idham Chalid, serta menghadapi tugas berat seperti perjuangan pengembalian Irian Barat, penanganan krisis ekonomi, dan meredam gejolak daerah. Pembentukannya mendapat penolakan dari Masyumi dan Muhammad Hatta karena dinilai anti-konstitusional. Meskipun didukung oleh NU dan PNI, yang menganggap negara dalam keadaan darurat, setelah pembentukan Dewan Nasional pada Mei 1957, kabinet tidak dapat bekerja secara independen karena adanya dualisme kekuasaan, di mana Presiden Soekarno memegang kendali utama pemerintahan, sementara Juanda menjalankan tugas sehari-hari dengan jabatan Menteri Utama. Peristiwa penting yang ada di Kabinet Juanda. Yang pertama, memperjuangkan Irian Barat. Peristiwa penting dalam pelaksanaan program kerja Kabinet Juanda adalah perjuangan pembebasan Irian Barat. Perjuangan ini dipimpin oleh pemerintah dengan dukungan militer serta berbagai organisasi masyarakat, seperti pemuda, buruh, ulama, wanita, veteran, dan petani. Pada pertengahan Oktober 1957, dibentuk Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat yang memiliki cabang di berbagai daerah dan diketuai oleh Subadjo, Menteri Penerangan Kabinet Juanda. Pada 2 Desember 1957, Kabinet Karya menginstruksikan buruh yang tergabung dalam organisasi buruh Belanda untuk melakukan mogok kerja sebagai bentuk dukungan terhadap pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda pada 3-13 Desember 1957. Selain itu, pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang wilayah perairan Indonesia. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional di bawah kedaulatan Indonesia. Ketentuan batas laut lama tahun 1939 dinilai tidak sesuai dan diganti dengan penetapan batas laut teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia, dengan tetap menjamin hak lintas damai kapal asing selama tidak mengganggu kedaulatan dan keamanan negara. Yang kedua, GPM RI. Peristiwa penting berikutnya dalam pelaksanaan program kerja Kabinet Juanda adalah munculnya Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia atau GPMS NRI yang dipimpin oleh Hussein pada 10 Februari 1958. Gerakan ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Gerakan tersebut mengajukan ultimatum kepada Kabinet Juanda agar mengembalikan kedudukan presiden sesuai konstitusi serta membentuk Kabinet Kerja Nasional yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sekaligus membubarkan Kabinet Juanda. Ultimatum ini diberi batas waktu 5 kali 24 jam. Kabinet Juanda secara tegas menolak tuntutan tersebut dan mengambil tindakan dengan memecat sejumlah perwira Angkatan Darat yang terlibat dalam gerakan itu, seperti Lubis, Hussein, Jambek, dan Simbolon. Yang ketiga, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Peristiwa penting dalam proses pelaksanaan program kerja Kabinet Juanda selanjutnya terjadi pada saat Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI dibentuk setelah berakhirnya ultimatum Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara RI. Ketua PRRI ialah mantan Presiden PDRI Syarifuddin Prawiran Negara yang kedudukannya di Bukit Tinggi. Organisasi PRRI semakin luas ketika bergabungnya Permesta sebagai anggota pendukung. Organisasi ini kemudian mengubah namanya menjadi PRRI Permesta. Permesta didirikan oleh Mayur Somba pada tanggal 17 Februari 1958 yang bermarkas di Dewan Manguni, Manado. Yang keempat ada Deklarasi Juanda. Peristiwa penting dalam proses pelaksanaan program kerja Kabinet Juanda selanjutnya terjadi pada saat Deklarasi Juanda. Deklarasi ini dilakukan untuk menentukan batas laut, teritorial atau wilayah perairan Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Perhitungan batas wilayah ini berawal dari garis pantai ketika air laut surut sampai zona eksklusif sejauh 200 mil. Ciri-ciri Kabinet Juanda. Yang pertama, disebut Kabinet Karya karena tidak dibentuk berdasarkan koalisi partai politik, melainkan menekankan pada kemampuan kerja dan profesionalisme para menterinya. Kedua, bersifat non-partai, artinya para menteri yang duduk dalam kabinet berasal dari kalangan ahli dan tokoh profesional, bukan sebagai wakil partai politik tertentu. Ketiga, dipimpin oleh Insinyur Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan di tengah situasi nasional yang tidak stabil. Yang keempat, dibentuk pada 9 April 1957 oleh Presiden Soekarno sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Kelima, bertujuan mengatasi krisis nasional, meliputi krisis politik, krisis ekonomi, serta gangguan keamanan dan integrasi di berbagai daerah. Yang terakhir atau yang keenam, menjadi kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal sebelum Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Berakhirnya Kabinet Juanda. Meskipun Kabinet Juanda berhasil mencapai beberapa keberhasilan, kabinet ini akhirnya berakhir karena persoalan politik yang semakin serius. Penyebab utama berakhirnya Kabinet Juanda adalah kegagalan konstitusi dalam mencapai kesepakatan mengenai dasar negara dan konstitusi yang tetap. Pertentangan ideologi dan politik di dalam konstitusi berlangsung sejak 1956 hingga 1959 dan menimbulkan ketegangan di masyarakat yang mengancam stabilitas nasional. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno mengemukakan konsep demokrasi terpimpin sebagai upaya mengatasi kebuntuan politik. Setelah melalui kajian mendalam, Perdana Menteri Juanda menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin harus dilaksanakan dengan kembali kepada UUD 1945. Usulan ini disetujui Presiden dan dibahas dalam Dewan Menteri pada 19 Februari 1959. Sebagai tindak lanjut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan berakhirnya UUD sementara 1950. Perubahan ini mengakhiri sistem parlementer dan menggantikannya dengan sistem presidensial, sehingga jabatan Perdana Menteri dihapus. Dengan demikian, pada 5 Juli 1959, Juanda dan kabinetnya mengembalikan mandat kepada Presiden, menandai berakhirnya Kabinet Juanda. Kesimpulannya, Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya. Pemerintah pada periode 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 setelah kemerdekaan yang didapatkan pada 1945.
keadaan Indonesia belum serta-merta menjadi baik dan stabil. Masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu diperbaiki dan sangat mendesak untuk segera dijadikan solusi. Kondisi politik tanah air masih sangat goyah dan belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang stabil. Sebelum dilakukan pemilu 1955 yang notabene merupakan pemilihan umum pertama Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Ada beberapa kabinet dan tentu saja masing-masing kabinet tersebut memiliki beberapa program yang menjadi prioritas utama. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, aku Zihan Anissa pamit undur diri.